Paulus dan Timotius. Semua ini seolah berkata kepada kita, tidak ada situasi yang terlalu mati bagi Tuhan. Tidak ada keadaan yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Namun sebelum kita mengalami pemulihan itu, ada 3 langkah penting yang tidak boleh kita lewatkan. Yang pertama adalah mawas diri. Apa itu mawas diri? Mawas diri berarti kita berani melihat ke dalam diri sendiri, mengoreksi diri sendiri, refleksi, bukan menyalahkan orang lain, bukan mencari kambing hitam, tetapi dengan jujur melihat hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering terjebak dalam keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Kita membeli bukan karena butuh, tetapi karena kita ingin. Kita hanya kadang mengikuti tren atau FOMO, apalagi kalau ada toko oren yang sedang promo 12-12. Jadi kita kadang tidak memperdulikan itu masih bisa dipakai punya kita, tapi karena itu promo, check out seperti itu. Kita mengikuti tren tanpa berpikir panjang. Kita mengumpulkan barang-barang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Dan tanpa sadar, gaya hidup ini menghasilkan begitu banyak sampah, begitu banyak kerusakan. Pernahkah kita berhenti dan berkata, oke Tuhan cukup, saya punya ini saja cukup kok. Kalau ada promo saya nggak akan tergoyah. Pernah nggak seperti itu? Ya, pasti kadang ini kurang, ini lagi promo ini Tuhan, maulah ini kok. Tahu-tahu besoknya lagi ada promo lagi, check out lagi seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia hari ini sedang mengalami krisis yang nyata. Kita melihat bencana demi bencana terjadi, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim. Ini bukan kebetulan dan ini adalah akibat dari cara kita memperlakukan alam. Inilah yang disebut sebagai bencana ekologis. Apa itu bencana ekologis? Bencana ekologis itu adalah sebuah krisis yang terjadi karena keserakahan, ketidakadilan, dan kegagalan manusia dalam mengelola ciptaan Tuhan. Dan di tengah semua ini, kita tidak bisa hanya menunjuk orang lain. Kita perlu berkata, Tuhan, mungkin aku juga bagian dari masalah ini. Namun firman Tuhan tidak berhenti pada kesadaran kita. Mawas diri kan berarti kita sadar, oh ternyata kalau kita belanja tidak sesuai dengan kebutuhan itu ternyata salah. Hanya sesuai dengan keinginan itu ternyata kurang tepat, seperti itu. Kita mawas diri. Namun firman Tuhan tidak berkata tidak berhenti pada kesadaran akan dosa saja. Tidak cukup hanya mawas diri saja. Firman Tuhan membawa kita kepada kasih. Yang kedua, langkah kedua adalah berbela rasa. Selain mawas diri, kita harus berbela rasa. Apa itu bela rasa? Berbela rasa adalah sikap empati yang mendalam, ikut merasakan. Dalam Injil Yohanes pasal 11, kita membaca kisah Lazarus. Ketika Yesus datang, Lazarus sudah mati. Situasi ini sudah terlambat menurut manusia. Namun ada satu hal yang sangat menyentuh. Apa itu? Bahwa Yesus menangis. Yesus menangis. Yesus loh, anak Allah loh, menangis. Ini menunjukkan
memiliki bela rasa. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, di tengah kerusakan alam, rusaknya relasi dan krisis kehidupan hari ini, pertanyaan bagi kita, apakah hati kita masih bisa tergerak? Ataukah kita sudah menjadi terlalu biasa melihat kerusakan ini? Wah, sudah biasa kok. Sampah di pinggir jalan sudah biasa, nanti juga ada yang mengurus. Seperti itu. Hal ini sungguh memprihatinkan. Hal ini tidak hanya berhenti pada air mata saja ataupun hati tergerak ketika lihat sampah di jalanan. Wah, kok buang sampah itu, tidak peduli dengan alam. Tapi di sini kita diajarkan untuk selain bermawas diri, selain berbela rasa, kita juga langkah ketiga yaitu bertindak. Setelah kita mawas diri, kita berbela rasa, maka hal yang selanjutnya kita lakukan adalah bertindak. Action. Kalau dalam bahasa kependidikan adalah aksi nyata. Yesus mengajarkan berbela rasa. Yesus kemudian mengajarkan bertindak nyata. Sesudah Yesus berdoa, ia berseru, Lazarus, marilah keluar. Lazarus yang sudah mati itu bangkit dan berjalan keluar dari kubur. Kemudian Yesus meminta orang-orang di sana untuk membuka kain penutup Lazarus dan membiarkannya pergi.